Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, akal sehat dan petunjuknya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah masalah yang sangat penting, yaitu mengenai penyalahgunaan obat dalam perspektif Islam. Jadi fenomena ini bukanlah hanya mengenai masalah kesehatan, namun juga masalah moral, sosial hingga spiritual. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai apa sih penyalahgunaan obat itu. Jadi penyalahgunaan obat itu adalah menggunakan obat-obatan bukan pada tempatnya, bukan sesuai anjuran medis atau dengan dosis berlebihan dan untuk tujuan yang tertentu. Contohnya itu seperti mencari kesenangan, melupakan masalah atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, contoh yang sering kita dengar itu seperti obat-obat seperti narkoba, zat penenang, ataupun zat stimulan yang akhirnya itu bisa merusak tubuh kita, merusak pikiran dan bahkan bisa menghancurkan masa depan kita. Nah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar tidak merusak diri kita sendiri. Sudah tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi dengan menggunakan obat dengan cara yang salah, artinya kita sendiri yang menjerumuskan diri ke kebinasaan, yang mana hal itu adalah hal yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam sendiri itu ada dua alasan utama kenapa Islam melarang penyalahgunaan obat-obatan. Yang pertama itu merusak akal atau hifz al-aql, di mana Islam itu seperti yang kita tahu sangat menjaga akal sehat, karena akal merupakan anugerah untuk membedakan manusia dengan makhluk lain, untuk membedakan yang mana itu yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah hal yang haram. Nah, artinya apapun yang membuat akal tidak sehat, hilang kesadaran atau kecanduan, itu hukumnya haram. Nah, penyalahgunaan obat ini sama seperti minuman keras, karena membuat orang itu jadi tidak bisa berpikir jernih. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu merusak kesehatan dan kehidupan kita, yaitu hifz an-nafs. Islam juga menjaga jiwa dan kesehatan manusia, dan tubuh kita ini merupakan amanah dari Allah. Kita diminta untuk menjaga diri kita sendiri, di mana pernah disampaikan di surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dengan menyalahgunakan obat itu berarti merusak organ tubuh secara perlahan, bahkan bisa menyebabkan kematian, dan ini sama saja seperti membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Nah, selain itu, penyalahgunaan obat sering menimbulkan dampak sosial, seperti hubungan keluarga hancur, muncul tindakan kriminal, kemiskinan, bahkan hingga kekerasan. Dan semua ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang dan tanggung jawab. Lalu, apa yang Islam ajarkan untuk menghindari penyalahgunaan obat? Yang pertama, menanamkan iman dan takwa sejak dini. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasa diawasi, dan dia tidak akan mudah tergoda untuk mencoba hal-hal yang haram. Yang kedua, menjaga pergaulan. Banyak, khususnya mahasiswa dan remaja, yang terjerumus itu karena lingkungan yang buruk. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Yang ketiga, mencari solusi sehat untuk masalah hidup. Banyak yang memakai obat terlarang itu untuk melupakan masalah. Padahal di dalam Islam sendiri itu sudah diajarkan gimana cara kita bersabar, cara kita melakukan sholat dengan benar, cara kita berdoa dan mencari pertolongan dengan cara yang halal, bukan dengan jalan pintas yang merusak. Yang keempat, memberikan rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Jadi Islam itu tidak hanya menghukum, namun juga memberikan jalan taubat dan pemulihan. Orang yang sudah terlanjur kecanduan itu perlu dibantu dan diberi nasihat, bahkan diobati, bukan malah dijauhi. Jadi penyalahgunaan obat itu bukan hanya merusak kesehatan, namun juga menghancurkan akal, jiwa, keluarga, bahkan masa depan akhirat kita. Islam yang tegas melarang segala sesuatu yang membahayakan. Jadi mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga lingkungan kita dari bahaya penyalahgunaan obat ini. Karena jika kita punya teman atau kerabat yang terjerumus, jangan langsung menghakimi, namun ajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Bantu mereka untuk bertaubat dan carikan bantuan medis atau rehabilitasi. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan yang merusak diri sendiri dan memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalan. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.